pendeta Kristen Buhairah tinggal di Suriah, di sebuah kota bernama Busrah. Lelaki itu tak banyak dikenal orang dan jarang sekali dikunjungi. Ia adalah seorang pembaptis dan cendekiawan miskin yang pandai, yang mencukupi hidupnya hanya dari hasil mengajar. Di kota Busrah pada waktu itu, konon sedang tumbuh sebuah komunitas Marcionites. Terdiri atas sekelompok penganut Nasrani bereputasi buruk, yang konon ingin menyingkap tabir rahasia ajaran Kristus. Pihak gereja pun menolak mengakui mereka sebagai umat Nasrani. Selama bertahun-tahun kemudian, Marcionites terus dibayang-bayangi kutukan dan dituduh sebagai pelaku bid'ah. Tapi golongan ini tetap bertahan, mereka justru semangat setiap kali diberi kesempatan berdebat dengan orang Kristen semata-mata demi peluang mendapatkan penganut baru dari mereka yang imannya lemah. Kaum Marcionites melarang pernikahan dan berketurunan. Karenanya, aliran mereka hanya bisa langgeng melalui perpindahan agama. Suatu hari, datang seorang pelajar menemui Buhairah dan minta diberi pelajaran. Ia bahkan menawarkan sejumlah besar uang. Namun Buhairah menemukannya penuh dengan kepalsuan bid'ah dan segera merasa curiga bahwa orang ini pasti dikirim oleh kaum Marcionites. Buhairah jelas tak mau mengajarkan apapun. Pelajar itu berkata, "Jika aku bodoh, bagaimana bisa aku menjadi pintar kecuali jika diajarkan?" Buhairah berkata, "Ketahuilah, tak ada tabib yang bisa menyembuhkan penyakit yang membunuh dirinya sendiri. Ajaran yang kau terima selama ini amat mematikan. Kepalsuan yang telah kau tanam tak ada obatnya. Kau tahu, jika sumur sudah teracuni, orang waras tak akan minum barang seteguk pun dari situ." Si pelajar berkata, "Percayakah kau pada Tuhan Bapak, Tuhannya Juru Selamat kita?" Buhairah berkata, "Tentu saja." Si pelajar berkata, "Begitu pun aku. Percayakah kau pada Tuhannya Musa dan Ibrahim?" Buhairah berkata, "Aku tak akan mengajarimu." Anak muda itu berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengajarimu. Dengarkanlah, apa ruginya mencernaku barang sebentar? Kau seorang cendekiawan yang pandai, pastinya tahu jika aku berbohong. Dengarlah, karena kebenaran terletak pada keseimbangan kata-kata. Tak banyak yang akan kusampaikan, tapi kau bersikap seolah-olah aku akan mengisap darahmu." Buhairah berkata, "Sudah kubilang, aku tak akan mengajarimu." Si pemuda berkata, "Sudah, jangan katakan apapun kalau begitu, tapi biarkan aku bicara. Aku berjanji tak akan memancingmu." Kemudian pemuda itu melanjutkan, "Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang Maha Esa." Para pendeta Magian tak berbohong saat berkata, "Pertama, ada Ahura Mazda yang baik, sumber segala kebaikan dan kepada siapa segala kebaikan itu kembali pada akhirnya nanti. Kedua, ada Ahriman yang jahat, sumber segala kejahatan dan kepada siapa semua kejahatan akan kembali pada akhirnya nanti. Karenanya, sungguh tak masuk akal mengatakan bahwa kejahatan memiliki akarnya pada Ahura Mazda. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah jelek, begitu pula pohon jelek tidak akan menghasilkan buah yang baik. Masing-masing pohon dikenali dari buah yang dihasilkannya." Buhairah berkata, "Kau ini Marcionit atau Zoroastrian? Ingatkan kau bagaimana para pendeta Magian bersekongkol melawan Mani, bahkan dikala mereka mengimaninya. Dan kalau Mani saja tak kuat melawan mereka yang mengimaninya dalam dualisme, bagaimana kau bisa mendebatku yang monoteis ini?" Si pemuda berkata, "Aku yakin menang karena tahu bahwa kau adalah orang yang percaya pada Tuhan yang mengontradiksi dirinya sendiri. Intelektualitasmu sebagai seorang cendekiawan pastinya mengungguli naluri kependetaanmu. Kau tak mungkin bertahan pada apapun yang bertentangan dengan logika. Kau benar saat menolakku, tapi ketahuilah, begitu aku selesai nanti, tak peduli apapun keputusanmu bergabung atau menolakku, kau tak akan pernah jadi pendeta lagi." Buhairah berkata, "Hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Kekuasaannya mutlak atas seluruh jagat, jika tidak ia tak akan pantas menyandang nama Tuhan." Si pemuda berkata, "Begitukah? Coba pikir, jagat ini tidak sempurna dan manusia juga tidak sempurna. Karena itu, logis kiranya jika Dia yang menciptakan jagat dan manusia juga tidak sempurna. Tapi Tuhanmu yang esa itu tak mau mengakui ketidaksempurnaannya. Bisakah kau jelaskan hal ini? Satu hal lagi, jagat ini kejam dan manusia juga kejam. Karenanya, Sang Pencipta jagat dan manusia juga pasti sama kejamnya. Tapi kau tetap mengukuhkan Tuhanmu sebagai yang maha baik. Bagaimana kau bisa mengatakan hal ini? Tuhanmu itu sebenarnya Demiet, Sang Pembangun, Tuhannya orang-orang Yahudi yang disebut Yahweh. Dia menciptakan dunia ini, dan karena hatinya jahat, maka dunia yang Dia ciptakan juga jahat. Maka, tubuh ini adalah racun buat kita. Tuhanmu membenci kita, karena di surga kita telah melakukan segala yang Dia larang dan kita memakan buah dari pohon pengetahuan.
Dan saat kita mampu memisahkan kebenaran dari kepalsuan dan kebaikan dari kejahatan, kita jadi sama kuatnya dengan Dia. Itulah sebabnya mengapa Dia membuang kita dari surga. Dia berkata, "Duhai, kini manusia sudah setara dengan kita, yang telah memahami kebaikan dan kejahatan." Kita jadi tahu yang sebenarnya tentang Demiet kuat tapi tidak maha kuat. Namun bahkan setelah kita mengetahui kebenaran ini, Demiet tetap berupaya menguasai kita, layaknya kita ini benda mati saja. Sampai akhirnya Tuhan Bapa sumber segala kebaikan dan tempat kembalinya segala kebaikan itu, mengutus Yesus untuk membebaskan kita dari tirani Demiet dan membebaskan jiwa kita dari dunia yang jahat serta penjara daging yang tak berharga ini. Tuhan Bapa tidak seperti dewamu tadi. Ia tidak takut pada kita ataupun membenci kita. Ia tak ingin menghukum atau merendahkan kita, semata melindungi kita dari malapetaka. Tuhan Bapa adalah yang maha kuasa, sementara Demiet itu pelin-pelan, berwatak jahat, dan suka menghukum tanpa alasan hanya karena ingin menghukum saja. Tuhan Bapa adalah hukum yang pertama. Dia adalah cinta, Dia sumber dan arah tujuan. Dewamu adalah dewa yang menciptakan kita, namun berniat melawannya. Tapi pada akhirnya nanti, Tuhan Bapa lah yang akan menang dan membebaskan kita. Nah, sekarang bagaimana bisa kau samakan Tuhan yang baik dan pemaaf, yang dipanggil Bapa oleh Yesus dengan monster pembunuh, yang tega membunuh orang-orang tak bersalah dengan mengeraskan hati seorang raja, misalnya? Jika memang hanya ada satu Tuhan, dan apabila Tuhan Bapa serta Yahweh-nya bangsa Yahudi itu sebenarnya sama, maka Tuhan pasti sudah gila, atau ia memang gila sejak awal. Bisakah kau menjelaskan kegilaannya? Tanggalkan keyakinan monoteismu, berpalinglah dari bisikan Yahweh. Hanya dengan melakukan hal ini maka pintu kebijaksanaan dan pengetahuan suci akan terbuka bagimu. Inilah sebabnya mengapa para pendeta dan uskupmu menolak kami dan menyuruh kalian untuk tidak berbicara pada kami. Karena jika kami berhasil membuka mata kalian, siapa yang akan menghidupi mereka? Siapa yang akan membiayai katedral mereka? Pesta-pesta mereka, dan gundik-gundik mereka? Kalian pendeta Kristen benar-benar pendeta bagi Demiet sebagaimana kaum Yahudi sebelum kalian. Kalian meracuni dunia dengan dongeng konyol yang sungguh-sungguh tidak nyata. Si pemuda kemudian melemparkan sobekan-sobekan Taurat, Perjanjian Lama, ke dekat kaki Buhairah. Buhairah berpaling dari pemuda itu sambil berkata, "Kau telah mengutukku." Sejak saat itu, keraguan mulai mendeburi hatinya seperti ombak laut hitam. Ia menarik diri dari gereja dan memutuskan untuk menyepi. Ia tetap menerima murid tapi menolak membicarakan keraguannya pada mereka. Ia berpikir, keyakinan kaum Marcionites itu benar-benar ngawur. Tapi ia juga tak pernah benar-benar bisa menyingkirkan gema kata-kata si pemuda. Bisakah kau jelaskan kegilaannya? Ataupun mengalihkan perhatian dari banyaknya malapetaka yang terjadi di dunia sesuatu yang mestinya juga menjadi tanggung jawab Tuhan Yang Maha Esa. Ia pernah memutuskan, jika keyakinan umat Kristen itu salah adanya, berarti Tuhan juga tidak ada. Sejak imannya dirobek oleh kaum Marcionites, ia kini mulai meragukan keberadaan Tuhan. Latar belakangnya sebagai seorang terpelajar membuatnya perlahan menggeser perhatian dan makin lama makin tenggelam dalam kajian dan riset atas buku-buku agama. Orang tak lagi melihatnya berdua di gereja, ia selalu bersama tumpukan buku. Ia berkata, adakah doa yang lebih tulus bagi Tuhanku? Kini Buhairah hanya memiliki keingintahuan dan ketertarikan, bukan lagi iman. Ia menenggelamkan dirinya dalam tumpukan buku tentang Kristen, tapi tetap tak menemukan iman yang ia cari. Seolah tak ada obat bagi gema beracun kata-kata si Marcionit muda waktu itu, dan makin jauh ia tenggelam dalam kesalahan, makin putus asa ia mencari pembenaran dari satu buku ke buku lain. Apa daya, kini apapun jerat keimanan yang ditangkap oleh hatinya, selalu dimentahkan lagi oleh logikanya sendiri.